Nanti buat kamu yang udah nanya, nanti udah bakal kumpulin pertanyaannya. Nanti habis itu baru kita ngobrol. Kemana ya? Kemana ya? Ini sama Ninda juga lagi nungguin nih sama dia. Mas Ben, Mas Jody, mana nih? Cuaca di Bandung lagi panas ya, lagi cukup panas karena sadar nggak sih kalau setiap hari Jumat itu panas. Lagi panas, tapi walaupun panas kita bakal seru-seruan bareng. Kejauhan sampai Ben dan Jody. Dan halo, hai Kak. Aku kira live-nya mau di Instagram Kak Ciko sama Kak Tio ada 3 gitu jadinya. Ya kita begini, biar ada segala angle. Oke. How are you Kak? Baik, Bang. Lagi di Bandung ya? Apa kabar? Baik dong, aku juga baik. Apa namanya? Aku Ninda. Kenapa? Belum, aku mau nonton rencananya nanti sore barengan di PPJ kan. Aku ngeliat kayak Kak, sorry, suaranya jauh banget. Oke. Gimana nih Kak, selama ini udah roadshow ke berapa kota? Gimana? Ada nggak suaranya? Kedengeran? Kedengeran nggak suaranya? Ya. Aku nggak bisa ngedengar suara kakak berdua, kayak jauh banget. Gimana? Suaranya jauh banget. Kayaknya yang Kak Rio sama Kak Ciko Instagramnya di mute aja, nggak apa-apa. Oke, udah di mute. Oke. It's better sih. Gimana Kak, udah roadshow ke berapa tempat? Kita ini Jaga Malang, Surabaya, Mojokerto, Jogja, Semarang, Solo, Cirebon, nah itu kota ke-8. Seru banget nih, berarti kalau roadshow gitu yang ikut siapa aja selain Karyo sama Kak Ciko? ada Nina, ada Balasan, dan Reza Hilman juga, dan kemarin di beberapa kota ada langsung Oke, rame ya berarti ya. Tapi selama waktu itu nih, waktu kemarin syuting, aku sempat baca, kayak aku sempat ada nonton YouTube juga, sempat baca beberapa artikel. Aku dengar kayak syutingnya kan kayak 45 hari di hutan. Itu gimana rasanya kayak 45 hari di hutan gitu loh? Kan jarang-jarang yang mungkin kayak syuting kalau paling kalau misalnya harus keluar tempat, keluar kota, ya nggak 45 hari juga gitu kan, harus di hutan. Jadi gimana rasanya kayak 45 hari di hutan tuh? Ya 45 hari sih kita udah jadi karena kita gagal kan, kayak publik gitu kan. Kayak banget sih. Kita udah kayak keluarga semuanya. Ya, setiap hari kita ketemu mereka, syuting kita dengan lokasi, jadi kita ada Iya, 90% di kota deh. di hutan. Jadi kita cari keseruan di situ. Main flag, catur, main lido, main ludo. Dan tentu syutingnya ketika lagi PSBB, beres PSBB. Tapi pas di sana kayak masih bisa kontakan kan sama orang rumah gitu. Ada sinyal kan? Kalau kontak
kita tapi nggak bisa diisi karena kalau dengan Jakarta kalian bisa dibilang kita rumah produksi yang awal-awal diberikan izin itu pada saat berikan izin ya. Ya, presiden transisi kan, presiden transisi itu dengan banyak. Oke, terus aku sempat baca juga kalau misalnya si band Jody ini tuh produsernya kan Kak Ciko sama Karyo juga, ya nggak sih? Ya. Gitu. Kayak how does it feel buat main film yang diproduserin sama diri sendiri? Ya, ini kebetulan film yang ketiga yang kita perundangan ya dari filosofi pertama, Wak dan Jody. Karena filosofi kopi bisa dibilang jadi proyek persahabatan kita ya. Wak, Vinyo, Angga dan Almarhumlah gitu. Dan akhirnya kita bikin film dengan Jody. Ini bisa dibilang ya film ini kami dedikasikan untuk brand dengan hashtag sahabat sejati sahabat sampai mati. Kita mau beranikan diri untuk cross genre dari action karena menurut kita ya di tengah situasi sekarang seperti ini karena apa itu suatu hiburan yang seru gitu. Jadi ketika datang ke bioskop ya saya juga gitu experience nonton dari Jody. Oke. Ada ini nggak sih Kak kayak kejadian yang nggak bisa dilupain gitu, like memorable things yang terjadi gitu semasa syuting atau mungkin pas lagi workshop gitu? Yang kejadian sangat bikin kita nggak akan pernah melupakan ya, karena yang pertama kita syuting di tengah situasi ya baru selesai PSBB gitu kan, transisi, dan kita dari gitu kita terisolasi dan akhirnya jadi buat kita lebih bonding satu sama lain, bukan hanya sama juga, dan quite challenging. Jadi kita berhadapan dengan alam karena emang 90% kita di eksterior scene malam, dan pada saat itu akhir tahun tuh cuaca kan hujan ya gitu. Iya, hujan terus, betul. Adegan action kita harus safety first gitu, tanahnya benar-benar kayak dikasih apa namanya serat kelapa supaya nggak licin. Terus juga adegan final fight itu yang kalau teman-teman yang udah nonton di hari pertama kemarin itu kita buatnya benar-benar full 7 hari untuk satu adegan final fight itu. Oh, jadi dari 45 hari itu 7 hari itu ada cuman buat one scene doang ya? Oh. tapi berarti yang memorable things-nya itu ya, karena kita kan sekarang dunia udah kayak semuanya all about social media, kita megang HP dan lain-lain, tapi ketika kayak kejebak nih di hutan terus udah kayak gitu, akhirnya kayak lagi pas masa PSBB juga transisi, jadi emang jadi bisa lebih bonding sama orang ya. Tapi seru banget sih, jadi kayak apa ya, kok aduh Gimana? bro, filternya bro bentar nih, gue nggak tahu nih filternya offin. Jadi tadi ganti-ganti terus filternya nih. Iya makanya nih handphonenya ngaco, sorry. Terus gimana? Iya, jadi berarti emang karena kita kayak kejebak di hutan, terus kayak harus lama gitu kan, 40 hari lebih di sana, jadi one thing yang paling memorable tuh itu ya, bisa jadi lebih bonding sama orang lain gitu kan. Tapi selama kayak pendalaman karakternya nih, kayak sebelum syuting kayak ada ngerasa kayak kesulitan gak sih? Atau mungkin kan ada somehow kayak, aku juga sempat denger nih ya kalau buat Kak Ciko kayak kalau misalnya pas pendalaman karakter tuh sampai dibawa ke rumah juga. Karyo kayak gitu nggak? Atau kayak gimana nih kalian berdua kalau lagi pendalaman karakter pas sebelum syuting? Dibawa ke rumah sebenarnya secara apa ya, otomatis akan seperti itu sebenarnya, tapi kan kemudian apa ya, environment di rumah tuh terkadang juga membantu kita untuk balik lagi ke kehidupan asli kita kan. Kalau buat aku sih salah satu support system untuk emotional bondingnya ya banyak sama Ciko juga banyak ngobrol, terus dari
Filosofi Kopi 1 tuh kita memang tinggal sekamar ketika syuting, terus musik tuh jadi satu media untuk aku bisa masuk ke sebuah karakter dan hidupin karakter untuk nge-build. Oke, biar si chemistry-nya dapet, jadi bareng-bareng terus ya. Ya, dan kalau untuk chemistry sendiri kan Ben Jody ini kan emang udah kita udah 6 tahun ya, dari tahun 2015. Udah lama ya. Udah dari tahun 2015, dan yang challenging adalah ya gimana caranya si dua karakter ini dihadapkan dengan situasi gitu, merespon situasi yang nggak pernah ada di dalam pikiran mereka. Iya, jadi something challenging yang baru ya. Ini bukan kita ribut soal kopi, tapi kita ribut soal sesuatu yang lebih besar, soal konflik agraria. Iya, kan aku juga ngelihat kayak si summary-nya kan, kayak it will be interesting karena emang beda banget sama Feel Cup yang sebelumnya. Ini lebih ke action ya. Iya, benar, lebih ke action. Bayangin aja ada dua orang, dua anak kota masuk ke dalam situasi yang benar-benar jauh dari kita gitu loh. Dari tukang kopi tiba-tiba jadi konflik, jadi action. Iya, betul. Jadi emang kalau misalnya nih buat yang mau nonton nih, ini bakal beda banget sama Feel Cup yang sebelumnya karena emang bener-bener kayak out of the box, beda daripada sebelum-sebelumnya ya. Sangat berbeda, tapi jangan takut gitu ketika yang belum nonton Filosofi Kopi ke-1 ke-2 tetap bisa mengikuti Ben dan Jody. Karena emang kami pada saat Writers Camp Sunscript ini kebetulan kami ikut terlibat gitu karena kami produsernya, dan kami brainstorm yang cukup lama juga dengan Angga Sasongko as a director. Dia ikut terlibat dalam penulisan script, jadi kita benar-benar pikirin gitu bagaimana supaya bisa tense gitu, masukin elemen action ke dalam universe-nya Filosofi Kopi. Iya. But what about you guys? Kayak, are you happy with the result? Jadi setelah beres syuting, pas sekarang movie-nya keluar, pas nonton bareng, happy nggak? Waduh. Satisfied nggak sama movie-nya? Kayak, ini emang yang gue mau, kayak gini emang gitu. Lebih hebat kan film ini bisa lebih diapresiasi sama teman-teman gitu, support gitu, kita akan jauh lebih lagi. Dan dari kemarin ya gitu kan, kemarin yang betul kemarin tuh rilis hari pertama kita kan, dan sosial media gitu, dan yang bikin kami tambah semangat dan tambah happy lagi ngelihat reviewnya itu semuanya bagus-bagus, semua positif semua, dan bahkan di luar mereka gitu yang awalnya bingung gitu, mungkin mereka yang mengunderestimate gitu, yang bisa nggak sih Filosofi Kopi jadi action, ya bisa lah, kenapa nggak bisa gitu. Bukan cuma sekedar udah nonton gitu, tapi mereka benar-benar review ngasih pandangannya terhadap filmnya gitu. Betul. Dan 80% yang kasih review itu mereka yang tidak menonton Filosofi Kopi ke-1 ke-2, bahkan mereka bisa ikut itu. Oke. Jadi even mungkin kalau buat yang belum nonton Filosofi ke-1 ke-2, kalau nonton langsung Ben and Jody nggak akan bingung ya? Bisa tetap mengikuti kok.